Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Fahri Fauzi Aryadi dengan NIM 2108193 dari kelas pendidikan bahasa Jepang 1B. Kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah dengan judul Potret Motivasi Remaja Indonesia dalam Mempelajari Bahasa Jepang. Latar belakang dari penelitian ini adalah di era globalisasi ini, penyebaran budaya asing menjadi sangat mudah. Dan Jepang sendiri memiliki kebudayaan yang unik, mulai dari tradisi hingga teknologi. Hal tersebut membuat Jepang dicintai oleh masyarakat internasional, salah satunya Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah pelajar bahasa Jepang mencapai angka ratusan ribu. Namun, apakah pengaruh kebudayaannya saja yang memotivasi mereka untuk belajar bahasa Jepang? Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, bisa didapatkan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu 1. Bagaimanakah pengaruh kebudayaan Jepang terhadap perilaku remaja Indonesia? Yang kedua, apa sajakah yang menjadi motivasi remaja Indonesia untuk mempelajari bahasa Jepang? Dan yang ketiga, apa sajakah yang menjadi tujuan remaja Indonesia dalam mempelajari bahasa Jepang? Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Menurut Sugiono pada tahun 2012, studi kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi, dan literatur ilmiah tentang hal yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Metode ini digunakan sebagai landasan dalam mencari referensi dan sumber untuk mendapatkan informasi yang bersifat teoritis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya kita memasuki sesi pembahasan. Pertama-tama, apa itu motivasi? Menurut Harmer pada tahun 2001, motivasi adalah rangsangan internal dan eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dorongan internal timbul karena keinginan untuk mempelajari sesuatu atau menikmati suatu proses. Sedangkan dorongan eksternal timbul karena adanya peran atau pengaruh dari luar diri. Berikut data jumlah pelajar bahasa Jepang di Indonesia. Data ini diambil dari situs resmi penyelenggara tes masuk perguruan tinggi yaitu LTMPT pada tahun 2020. Terhitung jumlah peminat jurusan pendidikan bahasa Jepang di Universitas Pendidikan Indonesia terdapat 631 orang. Dan data yang kedua diambil dari situs Lembaga Kebudayaan Jepang yaitu The Japan Foundation yang melakukan survei jumlah pelajar bahasa Jepang di berbagai negara setiap 4 tahun sekali. Di Indonesia sendiri terdapat 706.803 pelajar pada tahun 2018. Selanjutnya akan dibahas mengenai motivasi belajar bahasa Jepang di kalangan remaja Indonesia. Setelah melakukan studi kepustakaan, motivasi remaja Indonesia untuk belajar bahasa Jepang bisa ditinjau dari 4 aspek, yaitu kebudayaan, akademik, ekonomi, dan destinasi wisata. Yang pertama akan dibahas mengenai aspek kebudayaan. Menurut Novianti pada tahun 2007, secara umum remaja Indonesia termotivasi untuk mempelajari bahasa Jepang karena kebudayaannya yang menarik dan disebarkan melalui salah satu karyanya yaitu anime. Pada tahun 2000-an, anime mulai disiarkan melalui televisi kepada masyarakat Indonesia. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, muncul anime baru yang bahkan lebih menarik melalui internet dan dapat diakses melalui telepon pintar. Anak-anak yang tumbuh menonton anime ini mulai menanamkan rasa ketertarikannya kepada Jepang. Karena di dalam anime ditunjukkan bagaimana kebudayaan masyarakat Jepang. Hasilnya, anak-anak yang tumbuh dengan anime ini mulai menunjukkan perubahan sikap. Kebudayaan Jepang dijadikan sebagai lifestyle hingga way of life, sehingga memunculkan istilah wibu, yang artinya kegemaran mereka terhadap budaya Jepang membuat mereka seakan tinggal di Jepang, walaupun sebenarnya tidak. Selain itu, karya lain seperti manga atau komik Jepang dan kebudayaan pop dapat mudah diakses saat ini. Karya-karya tersebut selain dimaksudkan untuk menghibur, dimaksudkan juga untuk menyebarkan kebudayaan Jepang. Hasil dari penyebaran tersebut membuat remaja Indonesia ingin mengenal Jepang lebih jauh sehingga mereka mempelajari bahasanya terlebih dahulu. Tujuannya sendiri beragam, mulai yang hanya sekedar hobi hingga ingin berbicara bahasa Jepang dengan fasih. Aspek selanjutnya yaitu aspek akademik. Remaja Indonesia memiliki 2 alasan dalam aspek akademik ini, yaitu untuk mendapatkan beasiswa atau mendapatkan sertifikat JLPT. Beasiswa ke Jepang ini merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Salah satu beasiswa yang terkenal adalah Monbu Kagakusho yang diperuntukkan untuk siswa SMA sederajat dan mahasiswa. Alasan yang kedua yaitu untuk mendapatkan sertifikat JLPT, yaitu ujian kefasihan berbahasa Jepang. JLPT ini merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa yang mengambil studi bahasa Jepang.
Tingkat kelulusannya sendiri beragam, namun mayoritas universitas mematok standarnya minimal N3 dari 5 tingkat yang setara dengan intermediate level. Aspek selanjutnya adalah aspek ekonomi. Jepang merupakan salah satu negara termaju di Asia dengan perolehan pendapatan per kapitanya sebanyak 20.782,25 US dollar. Karena perekonomiannya yang kuat ini, Jepang menyediakan lapangan kerja yang luas bagi warga negara asing. Karena hal tersebut, remaja Indonesia memutuskan untuk belajar bahasa Jepang untuk bekerja dan menetap di negara tersebut. Selanjutnya yaitu aspek destinasi wisata. Semua orang yang mempelajari bahasa Jepang pasti ingin berkunjung ke negara tersebut. Remaja Indonesia sendiri yang tumbuh dengan anime ingin merasakan bagaimana kebudayaan, pemandangan, dan kemajuan teknologi dari negara tersebut. Namun, karena keterbatasan bahasa Inggris di Jepang, remaja Indonesia harus bisa berbahasa Jepang terlebih dahulu, yang menuntun mereka untuk mempelajari bahasa Jepang. Simpulan dari karya ilmiah ini adalah, remaja Indonesia memiliki beragam motivasi dan tujuan untuk mempelajari bahasa Jepang dengan menempuh jalan pendidikan. Motivasi yang dimiliki oleh mereka muncul dari aspek internal seperti keinginan untuk belajar dan tujuan bekerja, dan aspek eksternal yaitu pengaruh lingkungan dan kebudayaan Jepang itu sendiri. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.